Kalian juga mungkin jadi bisa tahu gitu, to a certain extent ketika misalkan kalian nego gaji, apakah gaji kalian itu di bawah standar orang-orang pada umumnya di perusahaan itu, atau kayak udah di rata-rata, atau bahkan mungkin wah ternyata udah di range yang atas nih gitu kan. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini bareng aku Ongki Kur. Nah, di video kali ini aku pingin ngebahas soal hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kalian menerima tawaran pekerjaan gitu ya. Jadi kalau di video-video sebelumnya aku udah pernah bahas soal interview kerja kayak apa, terus gimana cara supaya kalian bisa lebih cepat dapat kerja. Nah, di video kali ini harapanku adalah kalian udah menemukan pekerjaan yang kalian inginkan dan kalian sedang di tahap proses menerima job offer atau tawaran kerja, lagi baca-baca kontrak kerjanya. Semoga video ini bisa ngebantu kalian untuk bisa memahami lebih jauh bahwa ada komponen-komponen lain selain kalau cuma ngomongin gaji sebelum ngomongin kalian mau menerima atau menolak tawaran kerja yang diberikan ke kalian. Yang pertama, kalau ngomongin job offer atau tawaran kerja, perlu diperhatikan juga apakah kontrak yang dikasih kalian itu adalah kontrak dengan jangka waktu, misalkan kayak oh ini kontrak kerja selama setahun aja, atau memang kalian diangkat sebagai karyawan permanen atau karyawan tetap. Karena ini bisa beda banget implikasinya gitu. Kayak misalkan kalau untuk karyawan kontrak bisa jadi ada hal-hal atau ada benefit-benefit yang tidak diberikan ke kalian dari perusahaan. Sedangkan kalau karyawan permanen biasanya udah pasti dapatnya full benefit sih gitu yang memang perusahaan tersebut punya. Salah satu keuntungan lain kalau ngomongin posisi yang permanen ini juga mungkin merujuk pada kasus di bulan-bulan ini atau bulan-bulan sebelumnya di mana banyak terjadi layoff atau PHK ya. Kalau karyawan permanen sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kalian sebagai karyawan permanen atau karyawan tetap itu berhak mendapatkan pesangon kalau kalian di PHK. Sedangkan kalau kalian jadi karyawan kontrak yang ada jangka waktunya, ya biasanya dari perusahaan tinggal tidak memperpanjang masa kontrak kalian gitu setelah masa kontraknya berakhir. Dan perusahaan jadi tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon. Nah, jadi buat kalian yang takut ngambil resiko, mendingan cari kerjaan yang langsung diangkat jadi karyawan permanen atau karyawan tetap. Nah, yang kedua, ini biasanya yang sering kelewat nih gitu, karena kalau orang-orang ngomongin soal menerima tawaran kerja, biasanya yang disebutkan komponennya itu adalah gaji atau take home pay-nya berapa sih gitu. Padahal selain ngomongin komponen gaji, ada komponen-komponen benefit lain yang perlu diperhitungkan juga gitu. Misalkan apakah perusahaan kalian bayarin iuran BPJS kalian, apakah perusahaan kalian kasih asuransi buat kalian, apakah ada cuti berbayarnya berapa gitu kan. Apakah kalau memang misalkan untuk bagi yang wanita, kalau memang cuti hamil dan melahirkan dikasih berapa bulan dan apakah digaji juga ketika cuti melahirkan itu. Nah yang gitu-gitu tuh sebetulnya komponennya banyak banget sih. Nah selanjutnya yang penting juga buat diperhatikan itu adalah jenjang karir dan sistem penilaian kinerja. Kenapa ini penting banget? Karena ketika membicarakan karir, kalian nggak mau dong cuma ngomongin berkarir di suatu perusahaan buat 3, 6, 9 bulan ke depan gitu kan. Kalian harus tahu apakah perusahaannya ini udah punya sistem penilaian kinerja yang jelas. Misalkan, apakah ada annual performance review. Nah, terus performance review ini implikasinya apa? Apakah kalian nanti kalau misalkan performance-nya bagus bakalan dapat bonus, bakalan dinaikin gaji, terus caranya biar dapat promosi itu gimana gitu? Apakah juga melalui ini ataukah kalau promosi itu cuma bisa misalkan 3 tahun sekali gitu? Nah, itu kan mungkin juga nggak ideal buat sebagian orang yang memang pingin cepet gitu ya naik karirnya. Kemudian kalau ngomongin jenjang karir ya pasti harus ngelihat sebetulnya perusahaan ini tuh punya reputasi yang baik nggak sih dalam mengembangkan talent-talentnya gitu. As in apakah memang orang-orang di perusahaan itu tuh juga bertahan lama dan mereka juga karirnya ada progression, ada kemajuan dan peningkatan gitu ya, ataukah ya memang orang-orang tuh biasanya cuma stuck di sini setahun, 2 tahun habis itu cabut karena kayak di tempat lain di offer yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Although itu juga mungkin nggak salah juga sih gitu, bisa jadi memang ada tipe-tipe perusahaan yang memang mereka juga don't mind untuk dijadikan
batu pijakan aja gitu. Kayak ya udah buat stepping stone aja. Yang penting udah 1-2 tahun kerja di sini, ya udah habis itu lo mau cabut silahkan. Ada juga sih yang nggak masalah juga, itu pilihan kalian. Dan selanjutnya ini last but not least ya, yang nggak kalah penting walaupun ini aku taruh di bagian terakhir adalah kecocokan kalian dengan manajer dan rekan kerja kalian dan budaya di kantor tersebut. Kenapa? Karena kan kalau pekerja kantoran pada umumnya itu kan dalam 5 hari dari 7 hari dalam seminggu tuh sepertiganya kalian paling nggak kalian habiskan di kantor untuk bekerja loh gitu kan. Jadi sangat penting banget untuk kalian bisa memahami, ya walaupun agak susah ya kalau kalian dalam proses interview dan belum pernah benar-benar kerja di situ, mungkin agak susah untuk benar-benar tahu culture-nya kayak apa, manajernya kayak apa. Tapi hopefully ketika kalian interview, kalian bisa menanyakan itu dulu sih gitu. Jadi kayak misalkan kalau interview dengan user, dengan calon manajer kalian gitu ya, kalian bisa nanya bapak atau ibu nih orangnya kayak apa, cara bekerjanya kayak apa, tipe-tipe orang yang disukain kerja bareng tuh kayak apa, yang enggak banget, yang menurut bapak atau ibu tuh yang kayak apa. Nah, dengan kalian menggali di sini di awal, hopefully sih nanti ketika kalian kerja juga nggak beda-beda jauh ya. Tapi ada juga sih tipe-tipe user yang menjual janji-janji surga ya, kalau itu ya apesnya kalian sih gitu. Tapi seenggaknya kan kalian udah berusaha. Untuk culture atau budaya dari company itu sendiri sebetulnya pasti banyak banget informasi yang kalian bisa dapetin dari luar gitu. Bisa jadi kalau memang misalkan kalian ada teman kalian yang udah pernah kerja di situ atau siapa kenalannya siapa yang pernah kerja di situ, bisa tanya ke mereka. Atau kalau biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang cukup besar, yang skalanya terutama yang multinational company, biasanya informasi tentang culture kerja, kemudian apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya, itu biasanya informasinya available on public sih gitu. Nah, informasi yang kayak gitu kalian bisa coba cari di website seperti Glassdoor gitu ya. Nanti aku nanti bisa lihat di bawah sini sih tulisannya Glassdoor tuh kayak apa. Biasanya di situ akan ada company review, bahkan kalau kalian daftar, kalian punya akun di situ, bisa lihat juga kayak salary range dari orang-orang yang pernah bekerja di situ sih. Itu sistemnya crowdsource, jadi yang mungkin akurasinya nggak sampai 100%, tapi at least bisa memberi gambaran lah. Kalian juga mungkin jadi bisa tahu gitu, to a certain extent ketika misalkan kalian nego gaji, apakah gaji kalian itu di bawah standar orang-orang pada umumnya di perusahaan itu, atau kayak udah di rata-rata, atau bahkan mungkin wah ternyata udah di range yang atas nih gitu. Kalian to a certain extent bisa lah dapat gambaran dari situ. Nah, itu adalah hal-hal selain gaji yang perlu kalian pertimbangkan sebelum menerima tawaran kerja di suatu perusahaan. Nah, video kali ini sampai di sini aja, dan nggak bosan-bosannya aku selalu ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia nonton video ini sampai akhir, sampai selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan, saran, komentar, silahkan langsung ditulis di kolom komentar aja. Nanti aku akan coba bantu jawab di sana. Dan akhir kata, thank you, stay safe, stay healthy, and see you guys on the next video. Okay? Bye-bye. Thank you guys.